Menyakitkan bukan karena ia pergi, tapi karena Anda masih tinggal di tempat yang ia tinggalkan dalam diam. Bukan kata-kata yang melukai Anda, tapi ketidakhadirannya dalam percakapan yang dulu berarti segalanya. Dan anehnya, Anda tidak tahu kapan tepatnya semua berubah. Hanya ada jarak yang tumbuh diam-diam. Ia tak lagi marah, tak lagi mempertanyakan, tak lagi peduli. Dan disitulah Anda tahu, keheningan bisa lebih nyaring dari apapun. Anda mencoba memahami, bertanya-tanya di dalam hati, di mana letak kesalahan Anda. Apakah Anda terlalu peduli, terlalu hadir, terlalu mencintai? Tapi itu bukan pertanyaan stoik. Itu adalah pertanyaan dari jiwa yang masih ingin mengendalikan apa yang di luar jangkauannya. Stoikisme mengajarkan, kebahagiaan dan kebebasan dimulai dengan pemahaman yang tegas bahwa beberapa hal berada dalam kendali kita dan yang lainnya tidak. Epictetus. Perasaan orang lain, terutama yang mulai menjauh, bukanlah milik Anda untuk dipertahankan. Namun respons Anda terhadap kepergiannya, itulah medan latihan sejati Anda sebagai manusia yang ingin hidup dengan martabat. Mungkin ia tak lagi bertanya tentang hari Anda, tak lagi tersenyum saat Anda datang. Mungkin pesan Anda dibaca tapi tidak dijawab, atau ia hadir namun jiwanya entah di mana. Setiap isyarat kecil itu terasa seperti luka yang tak berdarah, tapi Anda tidak perlu menuntut penjelasan. Karena penjelasan sejati bukanlah dari lisannya, tapi dari tindakannya. Dan dari ketenangan Anda menerima semuanya, tanpa kehilangan arah dalam badai emosi. Anda memiliki hak untuk merasa kecewa, tapi Anda juga memiliki kekuatan untuk tidak dihancurkan olehnya. Jiwa Anda lebih dari sekadar pantulan cinta orang lain. Jiwa Anda adalah fondasi dari keheningan yang kokoh, tempat semua kehilangan menemukan maknanya sendiri. Marcus Aurelius menulis, ketenangan batin dimiliki oleh mereka yang tidak tertarik pada pujian ataupun cemooh, karena mereka tidak menggantungkan harga diri mereka pada penilaian luar. Dan Anda hari ini sedang diajak oleh semesta untuk belajar melepaskan, bukan karena menyerah, tapi karena Anda sedang tumbuh. Anda tidak perlu mengejar seseorang yang tidak lagi memilih untuk tinggal, karena ketulusan tidak pernah pergi tanpa sebab, dan kebijaksanaan tahu kapan harus diam, bukan demi harga diri yang palsu, tapi demi kedamaian sejati. Biarkan ia pergi dengan tenang, dan biarkan diri Anda bangkit dalam keheningan. Sebab dalam sunyi itulah jiwa yang kuat sedang ditempa. Sekarang mari kita mulai. Pertama, dia tidak lagi mendengarkan dengan hadir. Ada perbedaan besar antara seseorang yang mendengar dan seseorang yang benar-benar hadir. Anda mungkin masih bisa berbicara kepadanya tentang hari Anda, tentang hal-hal kecil yang dulu membuatnya tertawa, atau tentang kekhawatiran yang hanya ingin Anda bagi. Tapi sekarang setiap percakapan terasa seperti satu arah. Wajahnya masih di depan Anda, tapi matanya kosong. Responsnya seadanya. Ia mengangguk atau mengeluarkan kata, sesekali. Tapi bukan karena ia betul-betul memperhatikan. Anda tahu rasanya. Ia hadir secara fisik, tapi tidak secara emosional. Dan itu membuat Anda mulai merasa tidak penting, tidak berarti, tidak diinginkan. Saat seseorang tidak lagi benar-benar mendengarkan, kita cenderung mencari alasan. Mungkin ia lelah, sibuk, atau pikirannya sedang terbagi. Tapi jika hal itu terus terjadi, Anda tidak bisa lagi menutup mata. Karena ketika seseorang tidak lagi ingin benar-benar mendengar Anda, itu bisa menjadi tanda bahwa ia sudah tidak lagi melihat nilai dalam koneksi yang Anda jaga. Di titik inilah, pikiran Anda mulai melayang ke banyak kemungkinan. Anda mulai menyalahkan diri sendiri. Apakah Anda terlalu sering mengeluh, terlalu membosankan, terlalu menuntut perhatian? Ini adalah proses mental yang melelahkan, dan sayangnya sangat umum terjadi ketika seseorang mulai merasakan jarak emosional. Namun dalam pandangan Stoik, kita tidak diundang untuk berlarut-larut dalam pertanyaan yang tidak produktif. Epictetus pernah berkata, bukan hal-hal itu sendiri yang mengganggu manusia, melainkan penilaian mereka terhadap hal-hal itu. Anda tidak bisa mengontrol apakah seseorang hadir sepenuh hati dalam hidup Anda. Anda hanya bisa mengontrol bagaimana Anda merespons ketidakhadirannya. Jika Anda memaknai sikap acuh itu sebagai kegagalan pribadi, maka Anda menyerahkan harga diri Anda ke tangan orang lain. Padahal perasaan dan sikap orang lain bukan tanggung jawab Anda. Yang menjadi tanggung jawab Anda adalah menjaga martabat diri sendiri di tengah perlakuan yang berubah. Dan salah satu bentuk tertinggi dari martabat adalah tidak memaksa diri
untuk tetap menghidupkan percakapan yang hanya Anda yang perjuangkan. Menerima bahwa seseorang tidak lagi sepenuhnya hadir bukanlah bentuk kelemahan. Justru di sanalah letak kendali diri diuji. Anda bisa saja terus berbicara, berharap ada satu kalimat yang menyentuh hatinya, atau satu cerita yang membawanya kembali. Tapi itu hanya akan membuat Anda kelelahan secara emosional. Ketika seseorang memilih untuk menjauh secara emosional, itu bukan sinyal agar Anda mengejar. Itu adalah sinyal agar Anda mundur dengan tenang. Seperti kata Marcus Aurelius, jangan membuang-buang waktu Anda untuk berdiskusi dengan orang yang tidak berniat memahami. Waktu adalah hidup dan hidup adalah singkat. Jangan habiskan hidup Anda untuk membuktikan sesuatu kepada orang yang tidak lagi ingin melihat sisi Anda yang sebenarnya. Jika ia tidak lagi hadir, bukan berarti Anda tidak layak didengarkan. Itu hanya berarti ia tidak lagi memilih untuk ada di sana. Dan jika ia sudah tidak memilih untuk hadir, tugas Anda bukan untuk mengejar, tapi untuk tetap utuh, tetap tenang, tetap berharga. Karena orang yang benar-benar peduli tidak akan membuat Anda bertanya-tanya apakah Anda sedang berbicara kepada seseorang atau kepada kehampaan. Kedua, responnya menjadi dingin, bahkan untuk hal-hal kecil. Ada masa ketika hal-hal kecil terasa berarti. Sebuah senyuman saat Anda pulang, balasan pesan yang cepat, atau kalimat pendek seperti, "Kamu sudah makan?" Semuanya menjadi pengingat bahwa Anda dipikirkan, dilihat, dan dihargai. Tapi sekarang responsnya berubah. Bukan dalam bentuk yang besar, tapi dalam kehalusan sikap yang Anda rasakan setiap hari. Kepekaan yang dulu terasa hangat, kini digantikan oleh jarak yang dingin. Anda menyampaikan sesuatu dengan antusias, tapi jawabannya datar. Anda menanyakan kabarnya, tapi suaranya kering, seperti sedang berbicara karena kewajiban, bukan karena ingin. Perubahan ini tidak selalu disampaikan dengan kata-kata. Justru yang paling menyakitkan adalah perubahan yang tidak pernah dijelaskan, hanya dirasakan. Anda menjadi satu-satunya pihak yang mencoba tetap hangat, sementara yang satu lagi tampak tidak peduli apakah hubungan itu tetap bernyawa atau tidak. Dan ketika responsnya menjadi dingin, bahkan untuk hal-hal kecil, Anda mulai bertanya-tanya, apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Apakah saya kurang? Apakah saya berubah? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul bukan karena Anda lemah, tapi karena Anda peduli. Tapi justru di sanalah bahayanya. Terlalu peduli pada seseorang yang tidak lagi menunjukkan usaha untuk hadir bisa menguras harga diri Anda secara perlahan. Stoikisme mengajarkan untuk membedakan apa yang di luar kendali dan apa yang bisa Anda kendalikan. Anda tidak bisa memaksa seseorang untuk tetap hangat. Anda tidak bisa memaksa seseorang untuk menjaga sensitivitas emosionalnya terhadap Anda. Tapi Anda bisa mengontrol bagaimana Anda merespons perubahan itu. Seneca pernah menulis, kita menderita lebih banyak dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Ketika Anda terus-menerus menafsirkan dinginnya sikap seseorang sebagai kesalahan di pihak Anda menciptakan penderitaan tambahan yang tidak perlu. Dalam kenyataannya, bisa jadi perubahan itu bukan tentang Anda. Bisa jadi ia sedang berjarak karena hal-hal yang tidak Anda ketahui, atau karena prioritasnya bergeser. Tapi tak peduli apa alasannya, satu hal tetap sama. Anda tidak bisa membangun kehangatan dari satu sisi saja. Dingin yang terus-menerus akan membekukan hati jika Anda biarkan. Anda bisa mencoba memberi lebih banyak perhatian, lebih banyak kesabaran, tapi pada titik tertentu, Anda harus bertanya pada diri sendiri. Apakah semua ini membuat saya tumbuh atau justru mengikis saya perlahan? Ketika Anda hanya diberi respon seperlunya, bukan karena ada masalah besar, tapi karena ia tidak lagi merasa perlu untuk terlibat, itu adalah tanda. Bukan untuk panik atau menyalahkan, tapi untuk sadar. Karena kesadaran adalah langkah awal untuk mengambil kembali kendali. Dalam pandangan Stoik, harga diri tidak dibangun dari validasi orang lain. Marcus Aurelius berkata, kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu. Jadi jika pikiran Anda terus-menerus tertuju pada upaya untuk mendapatkan kembali perhatian dari seseorang yang dingin, Anda membiarkan kebahagiaan Anda dikendalikan oleh faktor eksternal. Padahal Anda punya kekuatan untuk menciptakan ruang aman dalam diri sendiri. Ruang yang tidak bergantung pada siapa yang memberi perhatian atau siapa yang menjauh. Dingin bisa menjadi panggilan untuk berhenti mengejar dan mulai kembali pada diri sendiri. Alih-alih bertanya, mengapa dia tidak merespon seperti dulu? Gantilah pertanyaannya menjadi, apa yang bisa saya lakukan agar saya tetap utuh meski tidak lagi dipedulikan seperti dulu? Dalam pertanyaan ini, Anda menemukan kendali. Anda tidak bisa mengubah cara dia merespons,
tapi Anda bisa memilih untuk tidak terus-menerus berada di tempat yang membuat Anda merasa tidak terlihat. Ketika Anda belajar untuk diam, bukan karena menyerah, tapi karena Anda sadar bahwa ketenangan batin lebih berharga daripada keinginan untuk dipahami oleh seseorang yang tidak lagi ingin memahami. Disitulah pertumbuhan pribadi dimulai. Jangan habiskan energi Anda untuk mencairkan seseorang yang sudah memilih untuk menjadi dingin. Simpan energi itu untuk memperkuat batas Anda, untuk menyembuhkan luka yang tak terlihat, dan untuk membangun kembali kehangatan dari dalam diri sendiri. Jika responsnya terus dingin, biarkan ia begitu. Itu bukan ajakan untuk menyerah, tapi undangan untuk tidak lagi menggantungkan harga diri pada siapapun. Karena pada akhirnya, Anda tidak bertanggung jawab atas siapa yang memilih untuk menjauh. Anda hanya bertanggung jawab untuk tidak kehilangan diri sendiri dalam prosesnya. Ketiga, ia menunda pertemuan, mencari alasan, atau menghindari waktu bersama. Ada saat-saat ketika Anda merencanakan waktu bersama, berharap bisa berbagi cerita, tawa, atau bahkan keheningan yang nyaman. Anda menunggu dengan harapan, tetapi kemudian ada penundaan, alasan demi alasan muncul, dan pertemuan yang telah dijadwalkan seringkali terlewatkan. Sibuk, ada hal mendesak, atau kita bisa atur nanti, menjadi kata-kata yang terdengar lebih sering daripada kehadiran yang sebenarnya. Dan Anda mulai merasakan ada jarak yang semakin lebar, bukan hanya dalam kata-kata, tapi dalam ketidakhadiran yang semakin nyata. Waktu adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli kembali. Setiap detiknya adalah bagian dari hidup kita yang tak tergantikan. Dan jika seseorang benar-benar peduli, mereka akan memberikan waktu mereka kepada kita. Namun ketika ia mulai menghindari waktu bersama, itu adalah pertanda yang tidak bisa diabaikan. Itu bukan sekadar kebetulan. Itu adalah sinyal yang sangat jelas tentang kemana arah hatinya bergerak. Epictetus mengajarkan, kita tidak bisa mengatur keadaan, tetapi kita bisa mengatur respon kita terhadapnya. Anda tidak bisa mengendalikan sikap atau keputusan orang lain. Anda tidak bisa memaksa seseorang untuk memberikan waktu mereka, tetapi Anda dapat memilih bagaimana meresponsnya. Ketika ia menunda atau menghindari waktu bersama, mungkin Anda akan merasa sakit hati, kecewa, bahkan bingung. Tapi ingatlah, perasaan itu adalah tanggung jawab Anda untuk dikelola. Anda bisa memilih untuk tidak membiarkan penolakan itu merusak rasa harga diri Anda. Setiap alasan yang diberikan untuk menunda pertemuan adalah cermin yang memantulkan sikap dalam hati orang itu. Seseorang yang ingin ada dalam hidup Anda tidak akan membiarkan waktu bersama terlewatkan begitu saja. Mereka akan mencari cara, bahkan di tengah kesibukan yang luar biasa, untuk tetap hadir. Namun jika waktu bersama Anda diperlakukan seperti sesuatu yang sepele, sesuatu yang bisa ditunda atau dihindari, itu adalah sinyal yang tidak bisa diabaikan. Anda tidak boleh memaksakan diri untuk tetap hadir dalam hidup seseorang yang sudah tidak lagi merasa perlu untuk memberi ruang untuk Anda. Marcus Aurelius menulis, kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu. Jadi, meskipun Anda merasa terluka atau kecewa, Anda tidak harus membiarkan perasaan itu menguasai pikiran Anda. Anda bisa memilih untuk menerima kenyataan bahwa waktu yang ia berikan tidak lagi ditujukan kepada Anda. Ini bukan cerminan dari siapa Anda atau nilai Anda sebagai individu, tetapi lebih kepada bagaimana orang lain memilih untuk mengatur prioritas mereka. Ada godaan yang sangat besar untuk mengejar, untuk memaksa seseorang agar kembali memberi perhatian yang sama, untuk mempertahankan hubungan dengan segala cara, bahkan jika itu berarti mengabaikan perasaan Anda sendiri. Tetapi inilah saatnya untuk menarik diri. Inilah saatnya untuk menyadari bahwa Anda berharga dan bahwa Anda tidak perlu membuktikan hal itu kepada siapapun. Kehadiran Anda di dunia ini bukan tergantung pada siapa yang memutuskan untuk memberi perhatian, tetapi pada bagaimana Anda memandang diri Anda sendiri dan bagaimana Anda memilih untuk mengisi waktu yang Anda miliki dengan hal-hal yang memberi arti. Seneca berkata, kita menderita lebih banyak dalam imajinasi kita daripada dalam kenyataan. Anda bisa membiarkan pemikiran tentang penundaan itu menggerogoti Anda, membuat Anda merasa tidak cukup atau tidak diinginkan. Tetapi dalam kenyataannya, keputusan untuk tidak hadir bukanlah tentang kekurangan Anda. Itu adalah pilihan yang dibuat oleh orang lain, dan tidak ada alasan untuk membiarkan itu merusak rasa percaya diri Anda. Anda tidak perlu mengejar validasi dari seseorang yang tidak lagi menghargai waktu yang Anda tawarkan. Anda sudah cukup, tepat seperti Anda adanya, bahkan ketika waktu Anda tidak diprioritaskan. Fokuslah pada apa yang bisa Anda kendalikan, yaitu bagaimana Anda merespons penundaan ini.
Anda bisa memilih untuk memberi diri Anda ruang untuk tumbuh, untuk membangun keheningan batin yang tidak tergantung pada siapapun. Anda memiliki kendali atas pilihan untuk terus menghargai diri sendiri dan menggunakan waktu Anda untuk sesuatu yang lebih berarti. Tidak ada yang lebih berharga daripada waktu Anda. Dan ketika seseorang tidak lagi menghargainya, itu adalah panggilan untuk berhenti mengejar dan mulai memberi diri Anda kesempatan untuk tumbuh dan menemukan kedamaian dalam kebebasan itu. Jangan biarkan penundaan atau penghindaran merusak harga diri Anda. Alih-alih menghabiskan waktu untuk bertanya mengapa seseorang tidak lagi ingin bersama Anda, gunakan waktu itu untuk merenung dan memperkuat diri Anda. Anda layak mendapatkan waktu yang sepenuhnya didedikasikan kepada Anda. Bukan karena Anda memaksa, tetapi karena Anda memilih untuk menghargai diri sendiri dan membiarkan orang yang benar-benar peduli untuk memberi ruang dalam hidup mereka. Dan yang terpenting, jangan mengejar seseorang yang tidak lagi ada di samping Anda secara emosional. Jangan menghabiskan waktu untuk mencari validasi dari percakapan yang sudah kehilangan makna. Sebaliknya, gunakan waktu itu untuk memperkuat diri Anda, untuk membangun kedamaian batin, untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik tanpa tergantung pada bagaimana orang lain memperlakukan Anda. Inilah saatnya untuk melepaskan, untuk membiarkan hubungan itu berjalan dengan alaminya, baik itu tetap ada atau harus berakhir. Dalam keheningan itu, Anda akan menemukan ruang untuk bertumbuh. Anda akan menyadari bahwa Anda berharga tanpa harus terus-menerus berusaha mendapatkan perhatian atau pengakuan. Ketika percakapan tidak lagi mengalir, Anda punya kesempatan untuk mencari kedamaian di dalam diri Anda dan bukan di luar sana. Anda tidak perlu lagi mengejar sesuatu yang sudah pergi. Anda hanya perlu fokus pada diri Anda sendiri dan apa yang bisa Anda kendalikan. Keempat, percakapan berubah jadi kewajiban, bukan koneksi. Dulu percakapan antara kalian adalah momen yang penuh makna. Setiap kata terasa mengalir dengan kesederhanaan yang membangun kedekatan, sebuah koneksi yang menghangatkan. Tawa datang begitu alami, kadang tawa kecil yang menandakan kedekatan, atau kalimat penuh arti yang hanya kalian berdua yang memahaminya. Tapi sekarang, segala sesuatu berubah. Percakapan yang dulu mengalir dengan mudah kini terasa seperti kewajiban, sebuah rutinitas yang dipenuhi oleh kata-kata yang tidak lagi penuh rasa.